JMAJ sebenarnya fokusnya kepada literasi. Literasi yang bergerak di bidang sastra, puisi, cerpen, novel, atau ya artikel yang berhubungan dengan berkaitan dengan budaya dan sastra dan yang lainnya. Cerpen Senogumi Raji Dharma tentang kondisi Timur Timur pasca mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugal, yang kemudian di sana Indonesia di bawah pimpinan Orde Baru itu menginvasi wilayah tersebut. Politik ya, kisruh di sana ya? Iya, benar. Itu kisruh tentang bagaimana militer Indonesia melakukan katakanlah invasi pendudukan dan kekerasan terhadap warga Timur Timur. Ya, selamat bertemu kembali di channel JD Kasto Kastari. Saya sekarang berada di markasnya Jejak Imaji yang berada di Kepuh, Wirokerten, Kapanewon, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Sekarang saya berada bersama Mas Sule Subaweh sebagai apa ya? Sebagai apa? Pimpinan ya? Dewan Pertimbangan Organisasi kayak ya pendamping ya, dan mari ikuti percakapan singkat di markas Jejak Imaji kaitan dengan peluncuran buku, dua buku, yang pertama dan esai sastra. Cerpen punya Sule Subaweh berjudul Tidak Ada Resep Memulihkan Kehilangan, sama esai sastra Kedaulatan Pahlawan. Kedaulatan yang punyanya Ilham Rabbani, moderator Angga T. Sanjaya. Berikut ini petikan bincang-bincang singkat dengan Sule Subaweh. Selamat mengikuti. Corona. Mas Sule bisa diceritakan proses apa buat buku itu atau antologi? Berapa cerpen itu? Ini cinta. Ada 14 cerpen. Ini kumpulan cerpen kedua yang diambil dari semua proses awal sampai akhir. Jadi proses awal sampai akhir itu jadi ada beberapa karya yang pertama kali dimuat di KR misalnya. Yang pertama kali yang diambil, terus yang beberapa yang tengah sama yang akhir. Beberapa yang memang belum dimuat, memang dikhususkan. Berapa cerpen tuh total? 14 cerpen. 14 cerpen. Jadi berarti cerpen-cerpen yang monumental gitu ya atau sebenarnya lebih kepada cerpen yang punya histori secara pribadi sih. Bahwa ini ada cerpen, ini cerpen pertama kali yang dimuat nih. Jadi histori sendiri. Nah, ini cerpen yang apa gitu. Bahkan sudah cetak tuh. Cuman memang terus corona, maka dari pihak penerbitan dan kesepakatan kami berdua, ya sudah jangan diterbitkan dulu, karena kan juga eman-eman kalau sekarang diterbitkan, momentumnya juga kurang bagus. Maka barulah terbit 2022 akhir. 2022 akhir. Desember. Berapa bulan tuh? 19, 20, 21, 22. Lumayan lama. Jadi memang benar-benar kita ya cukup sabar aja untuk menunggu sih. Dan beberapa mencari momentum ya. Momentum. Dan beberapa hal juga di sini kan karya. Di sini juga selain ada karya tulis ya, juga ada karya lukis anak-anak Jejak Imaji sih. Ilustrasinya khusus dari teman-teman anak Jejak Imaji yang dia secara intens membaca dan menerjemahkannya dalam bentuk lukisan. Nah, ada beberapa yang kayak gini, misalnya kan. Nah, ini benar-benar dibaca karena teman-teman yang di Jejak Imaji ini kan lumayan konsentrasinya dengan ini beberapa hal. Misalnya tongkat kayak gini, misalnya. Apa yang bisa diambil dari materi cerpen ini, maksudnya momentum apa atau nilai apa yang akan disampaikan?
Ya, mungkin tentang kita akan mengingat bahwa suatu ketika kita pernah heboh dengan akik. Nah, ini ada di sini. pernah heboh dengan Dunia akik. Nah, kebetulan kan itu momentum yang jarang sekali loh. Momentum bahwa di Indonesia pernah gugup tentang persoalan-persoalan yang remeh-temeh loh. Dan waktu itu ada akik, ada bunga ya. Ada bunga dulu baru akik. Bunga akik dulu baru akik. Dulu, ya. Tapi bunga lebih ini apa namanya? Masyarakat tertarik. Nah, investasi ke sana. Iya. Pada akhirnya seperti nah, ini beberapa memang merespon itu. Juga momentum tentang gendeng. Samin. Yang tentang kendeng toh? Gendeng. Bukan kendeng. Gendeng. Kendeng. Pegunungan gendeng. Samin ya. Api itu toh? Itu juga api. iya. Harian api ya. Kan aku sengaja. Lah, itu kan beberapa momentum, benar-benar momentum yang terjadi sana. Benar-benar riset yang dilakukan untuk mendapatkan sisi lain. Judulnya air api diturunkan di kedaulatan rakyat. Oh iya. Tentang kendeng itu sama Kendeng. Judulnya itu tarian api, ya. Tangis api. Iya, pokoknya pakai api belakang. Tangis api. Yang Angel ya, tangis api. Tangis api itu. Iya, api nangis. Bahwa kendeng itu kan banyak orang yang dirugikan, khusus mau pabrik semen itu kemudian akan merusak lingkungan, dan kemudian ada demo, ada provokasi, dan sempat menjadi penelitian dan sebagainya. Tapi banyak tangis di sana karena sumber atau mata yang tidak banyak diliput oleh beberapa wartawan itu yang saya tulis. Ya, itu. Misalnya permusuhan antara tetangga, teman ke teman, itu yang tidak banyak dilihat. Nah, di cerpen ini yang benar-benar ini di luar persoalan tentang pencemaran, persoalan tentang anak cucu dan yang lainnya sudah muar atau sudah diseminkan kakinya kan. Tapi persoalan tentang orang yang psikologi masyarakat di situ yang bersahabat menjadi musuh, yang tangga menjadi tidak akur, itu tidak banyak digarap. Nah, sini karena saya langsung ke lokasi dan survei, tidur sama orang yang yang sedang orang samin, orang gendeng itu, sama beberapa orang yang ke Jakarta yang disemin kakinya. Wah, sangat miris. Dan itulah yang kutemukan. Saya bisa merasakan termasuk punya ikatan emosional di kendeng. Iya. Itu momentum seperti itu. Momentum yang dia skalanya itu luas ya, nasional misalnya. Ada momentum yang memang secara personal. Peristiwa juga ada di sini. Makanya beberapa momentum tak menjadi rekam jejak di sini sebenarnya. Dengan tentu saja sebenarnya lebih dari 14 karya-karya yang akan diambil dari yang mau dimasukin, cuman kayaknya cukup aja 14 ini. Lain waktu aja. Makanya itu dipilih dari sekian banyak karya, dipilih inilah yang kira harus diterbitkan. Memulihkan kehilangan itu kan bagaimana kita selalu merasa kehilangan ketika orang-orang yang terdekat kita itu nggak ada. Udah hilang. Kayak lagu Omah Irama. Lah iya, kayak Omah Irama. Itu kan menarik toh, artinya. Dan itu selalu terjadi itu loh. Ketika ada mungkin nggak kurang bagus, tapi ketika itu orang sudah pergi mungkin baru ingat, mungkin ditangisi. Nah, ingat kenapa agak gini kayak gitu. Selalu seperti itu kan manusia itu. Tidak malah kehilangan dalam arti meninggal dan yang lainnya, malah tapi kehilangan yang lain. Tentang jejak imajinasi apa aja yang digarap? Mungkin musikalisasi puisi, ada karya siapa itu? Jung Dharma, kemudian Nana Kernawati, beberapa penyair lain, puisi, kemudian musikalisasi. Jejak imajinasi memang fokusnya ke apa? Musikalisasi, penulisan buku. Jejak imajinasi sebenarnya fokusnya kepada literasi. Literasi yang bergerak di bidang sastra, puisi, cerpen, novel, atau ya artikel yang berhubungan berkaitan dengan budaya dan sastra dan yang lainnya lah. Nah, bentuknya adalah diskusi. Salah satunya adalah diskusi mingguan atau bulanan.
Selanjutnya mereka berkarya, bentuk lainnya adalah berkarya mereka. Nah, beberapa karya puisi, khususnya puisi itu dibuat yang, di dimediakan ya. ya di media alihwahanakan lah ya. Di puisi tapi kemudian ada dimusikalisasi. Sebenarnya berbeda. Kemudian yang lain juga seperti itu. Itu sudah berapa album? Kalau album sih sedang digarap albumnya. Berapa selama ini? Kalau yang untuk Surat Buat Emak itu yang pertama kali kita garap. Surat Buat Emak. Punyanya Gedung. Punya Nana Ernawati, juga ada dari Gedung Dharma Romansa, juga ada S. Arimba, juga pernah. Umi Kulsum juga pernah kita garap. Terus Subagio. Jadi jadi benar-benar tidak terpaku dengan itu sih sebenarnya. Ada beberapa memang kita senang dengan puisi ini kita garap. Ada yang beberapa memang ada momennya, pentas misalnya kita garap. Ada yang permintaan. Permintaan ini biasanya kita juga momentum apa buatkan pentas misalnya gitu. Tidak kita garap misalnya gitu. Tetap kita negosiasinya mana puisinya, kita kasih puisinya berapa nih untuk dipilih. Kita yang mempunyai otoritas untuk memilih. Tapi mereka yang menyediakan puisinya. Nah, sering itu apa ya, musikalisasi untuk momentum tertentu, mungkin peluncuran buku apa pentas atau apa ya? Biasanya pentas ya kadang-kadang ada peluncuran buku, kadang-kadang memang diskusi sastra. Janganlah, nggak tahu laguku nggak jelas. Dia nyanyi deh. Oh iya? Iya, nyanyi lagu itu. Kamu di depan dia juga. Nyanyi ya, nanti nyanyi ya. Ya, ajarin yang nggak Iya. nyanyi ya. Saya Ilham Rabbani, penulis dari buku Sastra Kedaruratan dan Pahlawan. Sebenarnya buku ini bercerita konten dari buku ini adalah tesis saya dari Magister Sastra UGM, yang mana saya membahas cerpen-cerpen Seno Gumira Aji-Dharma tentang kondisi Timur Timur pasca mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugal, yang kemudian di sana Indonesia di bawah pimpinan Orde Baru itu menginvasi wilayah tersebut. Nah, kemudian dengan menggunakan perspektif kedaruratan dari Giorgio Agamben, salah satu pemikir politik kontemporer asal Italia, saya coba mendedah cerpen-cerpen tersebut bagaimana kedaruratan diberlakukan di wilayah tersebut, dan kemudian resistansi juga dilakukan oleh warga Timur Timur yang terdampak. Dan di sana kemudian muncul tokoh-tokoh yang resisten dalam cerpen tersebut. Saya memilih 5 cerpen sebagai objek materialnya, yang di sana saya melihat 5 cerpen itu yang terangkum dalam Saksi Mata, salah satu Saksi Mata, kemudian Telinga, Manuel, Klandestin, dan satu lagi Pelajaran Sejarah. Pelajaran Sejarah dulu baru Klandestin. Itu cerita politik ya, kisruh di sana ya? Iya, benar. Itu kisruh tentang bagaimana militer Indonesia melakukan, katakanlah, invasi pendudukan dan kekerasan terhadap warga Timur Timur saat itu. Itu menjelang referendum atau sesudah? Iya, itu menjelang, itu tahun 1991 ketika ketika insiden Santa Cruz terjadi. Yang kemudian berita mengenai teror tersebut dimuat oleh salah satu, artinya ada kebocoran dari majalah Jakarta, dari koran Jakarta yang itu mengakibatkan Seno sendiri dipindahkan ke tabloid Citra kalau tidak salah saat itu. Tabloid Citra. Majalah Citra, tabloid Citra ya, Citra, saya ingat saya Citra namanya. Tapi yang menarik dari peristiwa itu mungkin nggak bisa laporan jurnalistik tidak bisa ditulis seperti itu, tapi difiksikan mungkin ya. Benar. Jadi, iya. Orang yang baca juga membayangkan tentang konflik di sana. Benar. Mungkin ini fakta, ini imajinasi, mungkin harus olah-alik itu ya. Iya, benar. Fakta imajinasi, fakta imajinasi. Iya, benar. Tapi kalau berangkat dari pernyataan Seno Gumira Aji-Dharma dalam buku Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara,
yang itu merupakan trilogi insiden antara Saksi Mata, kemudian Jazz Parfum Insiden, dan buku tersebut memang dominan yang diolah adalah karya-karya yang fakta-fakta yang didapatkan dari wawancara para tokoh-tokoh yang terkena kekerasan, intimidasi, dan katakanlah interogasi dengan cara kekerasan-kekerasan. Iya, benar. Jadi memang kurang lebih yang dibahas insiden tersebut dengan dominan fakta-fakta yang diangkat dari sana. Kenapa dipilih karya-karya Seno Gumilar Ajidarma? Karena itu Seno seorang jurnalis, kemudian sekaligus cerpenis, atau mungkin olah-alik antara fakta fiksi itu sesuatu yang menarik? Iya, jadi sebenarnya saya cukup sebagai seorang pembaca karya sastra, saya cukup suka dengan karya-karya yang kontennya cukup realis, karya-karya yang aliran realisme, di mana saya melihat salah satu karya tersebut adalah Seno. Dan di samping itu saya juga menyukai isu-isu yang katakanlah ditutupi oleh pemerintah waktu itu ya? Iya, waktu itu gitu. Artinya saya menyukai cerita-cerita yang berkisah tentang side stream, informasi-informasi yang ditutupi, dan kemudian saya melihat cerita-cerita yang vulgar, konten kekerasan ini cukup layak diidentifikasi dengan pemikiran politik Giorgio Agamben mengenai state of exception itu. Itu yang alasan kenapa saya kemudian memilih cerpen Seno Gumilar Ajidarma. Dan atas saran dosen pembimbing saya juga, Pak Aprinus Salam. Jadi saya mantap. Pusat Studi Kebudayaan. Iya, saat itu kami kuliah di Pusat Studi Kebudayaan saat itu, tahun 2019. Saya sedang proses persiapan menyusun proposal disertasi, rencana akan lanjut di UGM sekitar bulan. Udah S3 atau? Proses menyusun proposal akan masuk, baru lulus. Saya lulus Desember 2021 kemarin, magister, kemudian wisuda bulan April. Nah, ini persiapan proposal untuk pertengahan tahun 2023 rencana akan masuk semester ganjil. Kira-kira udah mau mulai kan awalnya, katanya Mas Angga nggak jadi, terus aku gitu. Dulu ngajar di mana sing sebelum di Wadah? Gamping. Tangis api neng KR, ini judulnya aku. Judulnya Tangis Api kayaknya. Bagus. Padu salawat ya.
bambune iku lho sing album. Ya. Musikalisasi puisi. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.